Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, puji Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang menonton streaming dari YouTube kita GKT Raja Daud. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan baru. Tidak terasa sudah bulan Oktober ya. Luar biasa ya. Dan dari 2020 ini kita mengalami begitu banyak problem, termasuk penyebaran virus corona yang tak kunjung selesai. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan 2020. Sudah Oktober. Luar biasa sekali. Tapi saat yang kita syukuri, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita. Bagi teman-teman yang masih di rumah belum beribadah ke gereja, kiranya kita tetap mau berdoa di rumah, ada persekutuan dengan keluarga, ada nyanyian sebelum masuk mendengarkan khotbah. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, sesuai dengan kesepakatan kami dalam menyusun tema besar gereja 1 tahunan, di bulan Oktober ini, saya bersama beberapa pengurus yang rapat tahun lalu menetapkan tema di bulan Oktober adalah doktrinal. Waduh, doktrin. Ini tema besar kita selama 5 minggu ya, di bulan Oktober ada 5 kali, 5 minggu. Kita akan membahas 5 doktrin dari Alkitab atau kekristenan. Wah, udah dengar kata doktrin udah malas ya. Saya betul akan mengatakan di depan, ini cukup berat. Ini cukup berat, ya. Cukup berat. Dan susah untuk ditelan. Makanan keras ini kalau kita meminjam bahasanya Paulus, makanan keras. Nah, kita perlu belajar doktrin ini. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen serius mendengarnya, terutama yang di rumah, bagi kita yang tidak pernah sekolah teologi, 5 minggu pembahasan doktrin ini akan memiliki andil yang besar dalam pemahaman teman-teman dan jemaat awam mengenai Alkitab. Nah, ini dia. Jadi kalau mau belajar, di 5 minggu Oktober ini kita betul-betul belajar tentang doktrin. Oke, seri pertama kita akan mulai dengan doktrin dosa dengan judul Semua Manusia Berdosa. Wow, ini dia. Semua manusia berdosa. Kenapa? Sering sekali kita bilang, untuk mencapai keselamatan, itu memang anugerah Allah, tapi perlu juga dengan reaksi atau perbuatan baik kita. Benar ya? Perbuatan baik kita. Sering sekali kita nyeletuk atau ngobrol, mungkin sama teman sekolah, kuliah, kantor, atau keluarga. Mungkin saat menjodohkan anak ya, ini anaknya baik. Oke. Atau kita ketemu teman kantor sekolah, aku udah berteman lama, ini orangnya baik sekali, baik. Atau kita melihat selebritis atau tokoh-tokoh yang kita kagumi, dia orangnya baik. Tapi coba buka nanti di Alkitab sebelum kita masuk pasalnya. Alkitab mengatakan semua berdosa, tidak ada yang baik. Waduh. Kalau Anda terkejut di rumah seakan-akan baru dengar, itu Anda kacau. Berarti Anda nggak pernah baca Alkitab. Karena ini Alkitab yang katakan, ya. Sering sekali kita berkata, berbuat baiklah supaya Tuhan memberikan kebaikan lagi. Berbuat baiklah supaya engkau mendapat keselamatan dari Tuhan, mendapat surga. Kalau kita bilang orang itu baik, dia pasti masuk surga. Apakah kita berkata seperti itu? Tidak. Jadi kita sering sekali jatuh ke dalam pemahaman-pemahaman duniawi tanpa kita kembali ke Alkitab. Ya. Dan tema kita, semua manusia berdosa. Ini sangat penting. Dari sinilah kita melihat bagaimana kekuatan Injil. Apa Injil artinya? Euangelion apa artinya? Kabar baik. Betul ya? Injil itu kabar baik. Tapi sering sekali orang berkata, banyak orang-orang yang melayani yang berkata seperti ini. Kita harus memberitakan kabar baik. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Itu betul. Tapi kurang lengkap. Kenapa? Kau tidak akan bisa memberitakan kabar baik sebelum tahu kabar buruk. Orang pikir dengan memberitakan Yesus Kristus keselamatan, Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kalau kita orang yang pintar, kritis, seharusnya nanya, emang kabar buruknya apa? Nah, dalam pemberitaan itu juga harus memberitakan kabar buruknya. Apa kabar buruknya Bapak Ibu Saudara? Roma 1 itu, ayat 16 sampai 18 kan? Murka Allah nyata kepada manusia. Kabar buruknya sebelum kita memberitakan Injil, semua manusia berdosa, mati dan siap dilempar ke neraka.
Itu kabar buruknya. Baru datang kabar baiknya, Injil yang menyelamatkan, anugerah Allah. Nah, hari ini kita akan fokus kemana? Kabar buruknya. Oke, yang di rumah perhatikan Alkitabmu, teman-teman juga perhatikan Alkitabmu. Ini doktrin kita yang pertama. Semua manusia berdosa. Buka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. 2 seri kita akan bahas dari surat Roma, 3 seri kita akan bahas dari Injil Yohanes. Karena 2 penulisan ini, Roma dan Yohanes, paling banyak membahas doktrin ini. Oke? Jadi seri pertama dan kedua kita ambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma, seri ketiga, seri keempat, seri kelima nanti dari Injil Yohanes. Surat Paulus kepada Roma pasal 3 ayat 12. Ya, ayat 12. Yuk, kita buka ayat 12. Tentu kita akan tetap membahas keseluruhan perikopnya ya. Roma pasal 3 ayat 12. Saya bacakan untuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Roma pasal 3 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Waduh. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembahasan 5 seri doktrin ini, saya tidak akan memberikan poin. Bapak Ibu Saudara sendiri yang tarik poinnya supaya belajar untuk memahami Alkitab dan ayat. Tarik sendiri poinnya apa dari doktrin yang saya jelaskan ini. Oke? Semua orang telah menyeleweng. Apa maksudnya? Telah menyeleweng. Perhatikan ayat di atasnya. Perhatikan ayat di atas. Ayat 10 dan 11. Perhatikan ayat 10 dan 11. Menyeleweng di sini artinya tidak ada yang benar, kata Paulus. Itu artinya menyeleweng yang benar. Tidak ada yang benar. Yang kedua, tidak ada yang berakal budi. Waduh, mak. Padahal kalau kita bicara pengetahuan di sekolah, selalu bilang apa? Bedanya manusia dengan binatang dan tumbuhan, kita memiliki akal budi. Betul. Tapi di ayat 11 Paulus bilang tidak ada yang berakal budi. Allah melihat. Lanjutkan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu artinya menyeleweng. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Di bawahnya perhatikan. Ayat 12 tadi, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jangan terlalu cepat Bapak Ibu Saudara mengatakan orang itu baik ya, orang itu baik ya, orang itu baik ya. Enggak. Inilah yang terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa menyebabkan manusia mati secara rohani dan mati secara fisik. Mati secara rohani, terpisah dari Allah. Gambar Allah rusak, karena manusia diciptakan seturut gambar Allah. Rusak ya, bukan hilang, masih ada, tapi rusak. Dan mati secara fisik artinya apa? Mengalami penyakit, mengalami penurunan usia, mengalami bencana alam. Itu akan kita alami. Semua itu dosa. Saya mau bilang satu kalimat ini yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan kalimat ini. Yang paling serius bukan kita terkena penyakit kanker stadium 4. Bukan. Yang paling serius bukan kita terkena penyakit jantung stadium 4. Yang paling serius bukan kita merasakan virus corona. Yang paling serius bukan kita nggak bisa punya duit, nggak bisa punya pekerjaan, nggak bisa punya jabatan. Yang paling serius dosa. Karena itu yang memutus hubunganmu dengan Allah. Penyakit kanker dan jantung nggak bisa membuat hubungan kita putus dengan Allah. Dosa. Apa upah dosa? Maut. Nggak ada yang dibilang upah penyakit maut, upah kanker jantung maut, upah nggak punya uang maut, upah dosa yang maut. Nah, kita harus berangkat dulu ya dari doktrin ini supaya kita mengenal Allah itu secara utuh. Upah dosa lah yang maut. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seketika itu juga kita terpisah dari Allah. Apa cirinya? Baca nanti kitab Kejadian. Adam dan Hawa yang sudah lama di Taman Eden, telanjang dikatakan di Kejadian 2, benar ya? Sebagai suami istri, telanjang. Masuk pasal 3 nanti baca di kitab Kejadian. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka rasakan? Malu. Nah, itu nih. Setelah mereka malu telanjang, apalagi yang mereka lakukan? Sembunyi. Bayangkan, lari mereka dari Allah. Itulah yang kita lakukan manusia. Kita lari
dari hati. Itulah yang membuat karena dosa. Semua orang telah menyeleweng, tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Maksud Paulus di sini, ketika kita hubungannya putus dengan Allah karena dosa, semua yang kita lakukan itu kejahatan di mata Tuhan. Sebelum engkau dilahirbarukan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini perlu kita tahu. Semua yang kita lakukan, semua mulai dari kehendak kita, perasaan kita, itu kejahatan di mata Tuhan. Karena kita dibelenggu, diperbudak oleh si jahat dan dosa. Maka ini katakan Paulus di pasal 3 ini, semua manusia orang berdosa. Kita lihat penulisan Paulus yang sangat sistematis. Saya sudah pernah berkata di minggu-minggu sebelumnya, Paulus adalah orang yang menulis surat sistematis, A ke Z. A ke Z. Dia ini orang yang sangat pintar. Nah, coba perhatikan ayat yang mulai tadi ayat 11. Ya, semua orang telah menyeleweng, artinya ayat 11 tidak ada yang berakal budi. Budi apa itu? Pikiran, otaknya. Dari atas ya, otak kita di dalam tempurung kepala ini, benar ya, pikiran. Tidak ada yang berakal budi, berarti nggak ada yang punya pikiran. Dari atas dulu, Paulus menjelaskan, oke? Lalu dia berkata seperti ini di ayat 13, ayat 13-nya perhatikan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Ini kerongkongan. Apa yang keluar dari dalam ini? Kubur apa itu? Kuburan tempat apa? Tempat orang mati. Yang keluar, apa yang mau kita katakan melewati kerongkongan ini, yang dari hati kita ini, semua itu adalah omongan-omongan orang mati. Perhatikan ya, tadi kalau budi kepala, Paulus turun ke sini. Ini luar biasa. Ini anatomi tubuh loh Paulus ini. Dari sini ke kerongkongan. Oke? Pasal 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Apa yang mau kau harapkan dari orang mati? Ngomong pun dia tak bisa. Kita bisa ngomong, Pak Pendeta, iya, tapi yang Paulus bilang, omonganmu semua bagaikan orang mati yang keluar dari kerongkonganmu ini. Nggak ada kebenaran sama sekali, karena dia udah bilang, semua menyeleweng, nggak ada yang berbuat baik. Karena mati, oke? Masih 13, dari kerongkongan, dia menjelaskan di dalam, ya, lidah mereka merayu-rayu. Dia sekarang masih di anatomi tubuh yang dalam. Kerongkongan dalam mulut ini, ada lidah tadi. Apa lidah merayu-rayu? Kalau dalam teks aslinya, menipu. Lidah mereka menipu. Omongan manusia yang belum lahir baru dalam Yesus Kristus, semua perkataannya mematikan dan menipu. Tidak ada yang benar. Oke? Kerongkongan, lidah masih di dalam mulut. Apa itu? Bibir mereka mengandung bisa. Ingat tadi dari sini akal budi. Nggak ada yang berakal budi. Masuk ke anatomi sini, kerongkongan, lidah, bibir. Bibir mereka mengandung bisa apa? Ular. Artinya apa? Kalau kita kena bisa apa yang terjadi? Mematikan. Yang ditakuti dari ular adalah ular berbisa. Karena bisanya itu dalam waktu sekejap membuat manusia mati. Jadi betul-betul Paulus sedang menjelaskan semua omongan yang keluar dari manusia yang belum dilahirbarukan Yesus Kristus, semua mengandung kematian. Makanya dikatakan berdosa. Baru secara keseluruhan. Ayat 14 ya, perhatikan ke bawah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Satu anatomi tentang mulut dijelaskan Paulus secara teologi. Kerongkongan, lidah, bibir, mulut mengandung sumpah serapah, yang juga dalam bahasa lainnya terjemahannya kutukan. Jadi mulut orang berdosa itu mengandung kutukan. Bibirnya mematikan seperti bisa ular. Lidahnya menipu. Kerongkongan dan dari hatinya, yang keluar dari hatinya melewati kerongkongan ini, semua dari hati yang busuk dan mati bagaikan kubur yang ternganga. Oh my God, luar biasa sekali ya. Oke, dari atas, tengah, lihat ayat 15. Ini kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah dari atas ke bawah, dari ujung kepala kalau budi sampai kaki. Sistematis sekali Paulus menulisnya untuk menyatakan seluruh apa yang dialami tubuh manusia, pikirannya, perasaannya di hati,
tindakannya mati. Makanya saya mau katakan manusia di dalam dosa tidak memiliki kehendak bebas karena semuanya mati. Kaki melambangkan tindakan dan apa yang kita lakukan hari-hari kan, nggak ada yang benar, semua berdosa. Bukan berarti setelah kita lahir baru dalam Yesus engkau memiliki kehendak bebas, enggak. Tanggung jawab sebagai orang percaya, bukan kehendak bebas lagi namanya, tanggung jawab. Tapi manusia berdosa yang belum dilahirkan dalam Kristus, pikiran, perasaan, kehendak mati. Sangat sistematis. Kaki mereka menumpahkan darah. Baginya kerjaan orang berdosa hanya mencari keributan, kejahatan yang akhirnya berakhir dengan pembunuhan. Itulah yang dilakukan kita. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk menumpahkan darah. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kebohongan. Ini dia uniknya dalam doktrin kita yang pertama tentang semua manusia berdosa. Dosa membuat kita mengalami kerusakan total. Dosa membuat kita mengalami kehancuran total. Ingat, orang berdosa kata Alkitab dan dari teks yang kita baca, mati. Orang berdosa itu mati, bukan pingsan, bukan sakit. Banyak pemahaman gereja dan para pendeta menganggap orang berdosa itu pingsan, yang akan masih bisa bangun sendiri, mencari Allah. Ada juga yang beranggapan orang berdosa itu sakit. Artinya apa? Tinggal minum obat, sembuhnya kita itu nanti kita mencari Allah. Oh tidak, Paulus sangat sistematis dengan anatomi tubuhnya bahwa orang berdosa mati. Pertanyaan simpel sesuai logika, apa yang bisa dilakukan orang mati? Enggak ada. Enggak ada. Mendengar dia nggak bisa lagi, jalan dia nggak bisa lagi, ngomong dia nggak bisa lagi, mati. Itulah yang dialami semua manusia di dalam dosa. Mati. Makanya coba lihat lagi ayat ke bawahnya apa yang dibilang. Ayat 18, perhatikan. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi saya mau bilang, orang yang tidak di dalam Kristus, dengarkan kalimat ini. Orang yang tidak di dalam Kristus. Saya ulangi. Fokus, orang yang tidak di dalam Kristus gak takut sama Allah. Apa pendeta dia rajinkan lo sembah, dia rajinkan lo berdoa, dia rajinkan lo melakukan kegiatan ibadahnya. Serius, kalau ngomong sama kami, ketuhanan Pak Pendeta, paling mengenal Allah Pak Pendeta. Kalau engkau belum di dalam Kristus dan lahir baru, engkau gak pernah takut sama Allah. Semua ibadahmu, semua penyembahanmu palsu, dan itu hanya menunjukkan engkau manusia berdosa. Itu dia. Sebelum lahir baru, engkau tidak takut kepada Allah. Usah tunggu. Makanya apa aplikasi yang kita lihat? Anak muda, kalau engkau pacaran sama orang yang tidak mengenal Kristus, kau sama dengan pacaran orang yang tidak takut sama Tuhan. Dengarkan baik-baik itu. Bukan soal beda agamanya, bukan soal cara ibadahnya. Kau sedang menjalin hubungan dengan orang yang tidak takut sama pencipta langit dan bumi ini dan yang memberi engkau makan setiap hari. Apa yang mau harapkan? Dia aja nggak takut. Nah, ini kita penting belajar teologi ya, supaya pemahaman kita jelas. Paulus bilang di ayat 18 ini, rasa takut kepada Allah tidak ada pada kami. Kau takut nggak sama Tuhan? Buktikan bahwa engkau orang yang lahir baru. Saya tidak bilang semua orang Kristen lahir baru, tidak ada saya bilang seperti itu. Orang lahir baru orang yang dipilih Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan lewat Roh Kudus melahir barukan kita. Pasti orang yang lahir baru, dia sudah beda. Dia pasti takut sama Allah. Orang yang lahir baru, omongannya apa? Menghidupkan, bukan lagi mematikan. Orang yang lahir baru, akal budinya pasti apa? Untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Itu tanda kau lahir baru. Kalau tidak, kau sama seperti yang dikatakan Paulus, mati. Semua manusia berdosa. Ada yang pernah berkata seperti ini, jika manusia diberi kesempatan untuk mengulang hidupnya lahir kembali, apakah mereka betul-betul akan mencintai Tuhan? Saya langsung jawab tidak. Kalaupun kita sekarang misalnya berdoa, Tuhan, hidupku kok hancur ya, aku pengenlah kau kasih kesempatan hidup baru lagi. Pengen kayak di TV itu ya kan, kita lahir kembali dengan model yang berbeda ya. Saya yakin Tuhan, saya akan melayani engkau.
Jawabannya apa? Nggak mungkin. Apa kisah yang paling jelas? Apa yang kisah paling jelas? Nuh. Setelah dilenyapkan Allah lewat air bah, akan dilakukan kembali manusia ulang lewat keturunan Nuh. Apa yang terjadi? Manusia semakin jahat. Ketika Yosua menutup khotbahnya sebelum dia meninggal, baca nanti kita Yosua. Aku dan sekeluargaku beribadah kepada Tuhan. Kalian pilih. Mau beribadah kepada nenek moyang kita yang menyembah berhala, atau kepada Tuhan yang membawa kita ke tanah Kanaan? Semua menjawab apa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu kitab Yosua. Masuk ke hakim-hakim, baca. Setelah Yosua, semua orang berbuat sesuai keinginannya sendiri. Manusia adalah manusia yang berdosa. Dosa inilah yang menggerogoti hidup kita dan menggerogoti dunia ini. Bapak Ibu Saudara, engkau sedang berdiri di dunia yang penuh dengan kegelapan dan dikutuk. Karena apa? Dosa. Dosa adalah masalah yang terbesar. Makanya lihat, Paulus berkata di ayat 20-nya. Lihat ayat 20-nya ke bawah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat yang mengenal dosa. Banyak orang yang berkata, kalau engkau ingin mendapat surga, ingin dekat kepada Tuhan, berbuat baiklah, lakukan sesuai dengan hukum-hukum. Oh tidak. Perjanjian lama memang semua bangsa Israel diatur oleh hukum Taurat, tapi yang menyelamatkan hanya anugerah keselamatan. Manusia berdosa tidak akan mungkin bisa melakukan hukum Taurat atau 10 perintah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Justru kata Paulus di sini, hukum Taurat hanya penanda bahwa kau itu berdosa. Jelas sih? Bahwa kau itu berdosa dan kau tidak bisa memenuhi standar Allah. Nah itu manusia adalah manusia berdosa. Ada seorang pemuda kaya yang ingin mengetahui bagaimana mencapai kerajaan surga. Dia datang kepada Yesus, dia bertekuk lutut, dia berkata apa kalimatnya? Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapat kerajaan surga? Tahu nggak jawaban Yesus? Tahu nggak? Nanti baca ya. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Tahu nggak maksud kalimat Yesus bilang situ? Nggak ada manusia yang baik. Kau jangan asal ngomong. Dia bukan bilang diri dia nggak baik, bukan. Tapi dia ingin menekankan, kamu ngomong baik dasarmu apa? Yang baik itu hanya Allah, karena semua manusia telah berdosa dan tidak ada yang baik. Jelas sekali Yesus mengerti doktrin ini, karena memang doktrin ini juga berasal dari dia. Paulus menerjemahkannya dengan luar biasa. Semua manusia berdosa. Jelas ini, sangat jelas. Lalu ada yang berkata, kalau kita tahu kapan kiamat Pak Pendeta, pasti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, beribadah dengan baik, dan betul-betul mencintai Tuhan dan firman-Nya. Saya jawab tidak juga. Engkau minta lahir kembali, kau ingin menjadi lebih baik, mengenal Tuhan. Saya jawab tadi tidak. Sekarang kau bilang kalau kita tahu kapan kiamat Yesus Kristus datang kedua kali, kau akan jadi lebih baik. Tidak juga. Pasti enggak juga. Enggak juga. Pasti enggak. Lihat perjanjian lama. Berapa kali peringatan yang diberikan nabi-nabi bahwa akan ada hukuman Allah, bahwa akan ada murka Allah, Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tobat enggak orangnya? Enggak. Enggak loh. Dan gak usah jauh-jauh. Yesus Kristus sudah bilang, kerajaan Allah sudah dekat, aku akan datang kembali. Itu sudah diberitakan rasul sampai ribuan dan jutaan pendeta sampai hari ini. Bertobat enggak kau? Enggak. Kenapa? Dosa menggerogoti kedagingan kita untuk berbuat jahat terus-menerus. Makanya sadari dirimu, Bapak Ibu Saudara teman-teman, engkau orang yang dilahirbarukan atau tidak? Engkau orang yang dipilih Tuhan atau tidak? Sadari dirimu, sadari. Karena orang yang tidak dipilih Tuhan, orang yang tidak pernah lahir baru, hidupnya akan hanya sama seperti manusia yang dijelaskan Paulus tadi. Semua manusia menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Buktinya dia kaya Pak Pendeta, buktinya dia sukses Pak Pendeta, dia dihargai banyak orang, tokoh masyarakat, tidak berguna di mata Tuhan ini. Bukan di manusia. Buat apa berguna di sesama manusia yang penuh dengan dosa? Ini kata Paulus tidak berguna itu di hadapan Tuhan. Mau sekaya apapun, mau seterkenal apapun, kalau tidak mengenal Yesus Kristus dan lahir baru, nggak berguna. Jelas. Lalu apa tadi? Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Doktrin kita yang pertama ini,
Apa sih tujuannya Bapak Pendeta kita belajar doktrin semua manusia berdosa ini? Bahwa karena dosa kita mengalami kehancuran total? Supaya kita tahu masalah terbesar di dunia ini adalah dosa. Untuk itulah Yesus Kristus datang. Untuk masalah besar ini, Natal, Dia lahir di palungan untuk menebus umatnya. Jadi janganlah lagi kita doa, janganlah lagi kita khotbah, janganlah lagi kita melayani dengan kata-kata atau motivasi, Tuhan akan memberkatiku, Tuhan akan melipat gandakanku, Tuhan akan memberkati keluargaku, memberikan aku kesehatan, Tuhan akan membawa aku lebih baik lagi, lebih tinggi lagi sebagai kepala, bukan ini. Gak nyambung kau. Seharusnya doamu apa Bapak Ibu Saudara teman-teman? Tuhan, kenapa kau begitu baik mau menyelamatkanku, manusia yang penuh dosa ini? Karena seharusnya aku masuk neraka. Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang dipilihnya. Tuhan memberikan keadilannya bagi orang yang tidak dipilihnya. Yaitu apa? Neraka. Kita layak masuk surga? Enggak sebenarnya. Makanya grace, anugerah artinya kita menerima yang seharusnya tidak kita terima. Itu arti anugerah. Keadilan apa artinya? Kita menerima yang seharusnya memang betul kita terima. Apa itu? Upah dosa adalah maut, ke neraka. Jadi jangan sibuk ngomong surga, lupa kau ngomong neraka. Karena itu doktrin yang dimiliki oleh Allah. Surga, neraka, anugerah, keadilan, kasih, keadilan. Jangan kasih mulu. Itu pentingnya kita belajar doktrin ini bahwa semua manusia berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah andalkan dirimu, karena dalam dirimu sebagai manusia berdosa tidak ada yang baik. Sebelum engkau lahir baru oleh Kristus, akal budimu kau pakai untuk Tuhan, akal budimu kau pakai untuk pelayanan, dan seluruh tubuhmu, perasaanmu hanya untuk Tuhan, dan tindakanmu pun juga untuk Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mengenal Kristus, tidak pernah meninggalkan hidup lama, maka engkau adalah orang berdosa yang jangan-jangan siap-siap menerima keadilan dan murka Allah. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Dari doktrin pertama ini kita harus menyadari kita ini manusia yang tak lain. Itulah pentingnya Natal dan Paskah, penebusan di kayu salib. Jangan kita sok-sok kusyuk beribadah, sok-sok nangis, tapi kita nggak tahu minimnya. Makanya bangun pagi jangan langsung doa-doa untuk memberkati pekerjaan hari ini, memberkati aktivitas Tuhan. Enggak, jangan. Bangun pagi berdoalah, Tuhan, kenapa manusia berdosa seperti aku masih bisa kau berikan nafas kehidupan? Itu tandanya engkau memahami anugerahnya. Kenapa manusia berdosa seperti aku masih kau pakai untuk pelayanan, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk bekerja? Jangan langsung doa kita, berkati hari ini Tuhan, kiranya pekerjaanku baik, Tuhan berkati semuanya, cukupkan rezekiku, amin. Alamak, kita ini sombong sebagai manusia. Padahal Paulus jelas dan Alkitab mengatakan semua manusia adalah berdosa. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Agama lain melakukan segala perbuatan baik untuk mencari Allahnya. Dengarkan baik-baik, ini doktrin yang sangat dasar. Agama lain melakukan semua perbuatan baik untuk mencari Allah. Kekristenan, Allah mencari manusia yang berdosa. Beda ya? Berbanding terbalik. Jadi jangan pernah kau bilang semua agama sama. Saya ingatkan sekali lagi, ini anak muda ini sering keceplosan. Semua agama sama kok Pak Pendeta? Enggak. Yang penting berbuat baik pendeta? Enggak. Enggak ada yang berbuat baik. Allah yang Maha Kudus mau mencari manusia yang berdosa. Ayo teman-teman, dengan kita belajar doktrin ini kita tahu posisi kita, bahwa kita ini nothing di hadapan Allah. Enggak ada yang perlu kita banggakan. Tapi kalau kau betul lahir baru dalam Kristus, semua tindakanmu, semua hidupmu, engkau pakai untuk memuliakannya. Di perikop selanjutnya, lihat judulnya saja. Manusia dibenarkan oleh iman, bukan lewat perbuatan baik. Mari, pahamilah dari topik pertama ini. Ucap syukurlah kalau kau betul orang yang dipilih karena anugerah Allah, engkau hidup lahir baru dan hidup hanya untuk Tuhan. Sebagaimana Paulus lahir baru hanya hidup untuk memuliakan Yesus Kristus. Amin.